Ya, jadi coba lihat yang. Nah, kita akan menurut Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu yang ada di sini, apa saja yang merupakan kebutuhan seorang anak? Bapak mamalah nama ini dia beri sekolah punya pura mungkin untuk nama halal lah. Saya kasih kesempatan ibu yang di depan saya, namanya siapa, Bu? Baik, terima kasih memperkenalkan nama saya Ibu Orte Aso. Saya mau tanya di sini, memang kita pu anak-anak itu dari SD, SMP itu selesai, tapi yang mau pergi ke SMA, kadang kuliah itu kadang itu tidak ada kendaraan, dan yang satu tidak ada uang, terus yang satu lagi sudah selesai sekolah tapi pengaruh lingkungan, mereka jalan fokus sekolah begitu tidak ada pengaruh, jadi macam minum mabuk, merokok begitu, jadi tidak fokus untuk sekolah, dan mereka kekurangan itu kewalahannya tuh kendaraan dengan uang dari orang tua begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Perhatian, apa kabar anak? Anak akan sharing. Saya setelah ICD yang tahu marah itu anak akan sharing. Jadi yang pertama itu butuh kasih sayang dari orang tua. Ya, baik. Kita tangkap poinnya ya. Satu, anak butuh kasih sayang. Ada lagi Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita lihat di topik sekarang kita di depan kita ini sangat jelas kebutuhan seorang anak. Sebenarnya banyak. Itu dari hal gizi. Itu anak kita tuh butuh, tapi kadang-kadang kita orang tua tidak pernah fasilitasi. Hal-hal begini yang memang kami hadapi di kita karena kami ini tinggal di kampung, sehingga banyak hal yang mereka butuh. Bukan satu hal, saya tidak terlalu banyak. Itu untuk hal kebersihan juga kita harus perhatikan, hal makan ini juga harus kita perhatikan, hal sikat gigi ini juga, ini kecil tapi itu membutuhkan anak itu seperti itu, supaya kita dari bayi ini kita perhatikan anak-anak ini supaya ke depan itu lebih baik. Tetapi kadang kita hal-hal begini tidak pernah kita perhatikan, sehingga anak ini ke depan akan jadi baik tidak tentu tolak ukur di situ. Tetapi kalau kita jujur, kita sampaikan di sini bahwa kalau topik ini kita memang kelemahan besar kita ada di sini itu terlalu banyak. Yang beberapa hal yang ada banyak, tetapi saya ada 2 poin yang kita sampaikan itu yang kita biasa dapat di sini. Jadi memang perlu butuh perhatian, tetapi kebanyakan kita tidak perlu perhatikan ke anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi kebutuhan anak adalah selain tadi kasih sayang, tadi kemudian kesehatan ya. Jadi seperti itu ya. Langsung kasih tahu saja ya. Kebutuhan apa saja sih seperti itu ya. Oke, saya selanjutnya. Oke. Nah, kebutuhan anak itu Bapak Ibu ada disingkat 3A. Oke, lihat ya. Yang pertama adalah asuh. Asuh tadi itulah kebutuhan fisik biologis. Misalnya makanan, pakaian, kesehatan, bermain, istirahat, dan lain-lain sebagainya. Jadi kebutuhan fisik atau biologis itu kebutuhan pertama
anak. Oke. Kemudian hal yang kedua tadi asih. Nah itu sudah disampaikan oleh Ibu Rani bahwa anak itu butuh kasih sayang. Asih itu artinya kebutuhan kasih sayang dan emosi. Ya. Dan terakhir ketiga asah. Asah ini kebutuhan akan pendidikan, pembelajaran dan latihan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada 3 kebutuhan dasar anak, tadi ada 3 ya. Yang pertama asuh. Asuh itu kebutuhan fisik, ya, biologis seperti makanan, minuman dan lain sebagainya. Kemudian asih itu kasih sayang dan emosi, dan terakhir asah. Asah adalah kebutuhan akan pendidikan. Jadi anak-anak itu butuh disekolahkan, ya, mengenyam pendidikan, masuk bangku sekolah seperti itu. Dan kemudian pembelajaran, ya, pendidikan itu pembelajaran itu bukan hanya di sekolah, tapi pembelajaran dari Bapak Ibu di rumah seperti itu, ya. Dan kemudian juga pelatihannya. Nah, ini 3 hal ini yang jadi kebutuhan dasar anak. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, baik ya. Jadi menurut Bapak Ibu, siapa yang paling bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tersebut? Ya, jadi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi 3A itu? Orang tua. Wah, langsung sebab ada orang tua, puji Tuhan. Oke, lanjut. Kemungkinan apa saja yang terjadi jika kebutuhan itu tidak terpenuhi? Dampaknya kalau tidak dapat pendidikan, berarti nanti tidak jadi pintar, ya, tidak tahu, misalkan tidak pernah disekolahkan untuk belajar matematika, ya tidak akan pernah bisa matematika seperti itu, ya, tidak akan pernah bisa berhitung begitu. Terus kemudian kalau kurang kasih sayang, ya dikasih biar saja begitu, ya, anak-anaknya, ya, tidak dididik. Kalau misalnya dia nakal, tidak dikasih tahu seperti itu, ya, tidak ada kasih sayang dari Bapak Ibu, ya, nanti akibatnya ya terlantar, ya. Jadi anak yang anak gampangan, ya, anak yang perilaku. Jadi dikasih minum makin, ya sudah, ya, bisa sakit dan lain sebagainya. Kalau sakit, ya sudah, aduh, sulit seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi di sini kita sepakat bahwa 3A yang tadi itu adalah kebutuhan anak kita, dan itu semua harus dipenuhi oleh orang tua. Ya, saya juga orang tua Bapak Ibu. Saya punya 2 anak perempuan. Ya, saya mengasuh mereka, membesarkan mereka, dan sekarang anak perempuan saya yang pertama sudah saatnya masuk TKB gitu. Jadi saya harus memikirkan bagaimana kebutuhan pendidikannya juga begitu. Ya, karena itu adalah kebutuhan anak. Oke, next. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena kami dari kampus pendidikan dari STQ Kristen Wamena yang tempatnya di Pikir, jadi kami menyoroti masalah pendidikan begitu, ya. Jadi di sini dibilang salah satu kebutuhan dasar anak adalah pendidikan. Setuju Bapak Ibu? Setuju, ya. Oke, betul, ya. Saya juga punya anak yang akan sekolah, jadi itu adalah kebutuhan anak saya begitu, pendidikan. Kemudian tanggung jawab mendidik diberikan kepada siapa?
hanya kepada guru atau dosen kah, atau tidak ya, lebih kepada orang tua Bapak Ibu. Ya, jadi apa? Tidak ada alasan kalau kita sudah jadi orang tua, artinya kita harus mendidik anak-anak kita dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, itu ada kebenarannya di firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 dan di Efesus 6 ayat 4 ya. Di situ dibilang adalah orang tua adalah pendidik utama. Pendidik utama bagi anak-anaknya. Jadi kalau yang bisa mendidik adalah mendidik yang utama itu adalah orang tua. Kalau ada guru atau ada dosen di tempat dia sekolah, itu bukan pendidik utama Bapak Ibu. Tapi yang pendidik utamanya itu adalah kedua orang tuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini kita harus pahami dan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian contoh tanggung jawab orang tua dalam pendidikan. Bisa kan? Oke. Ya. Contohnya tanggung jawab orang tua dalam pendidikan adalah tujuan pendidikan sendiri adalah anak bertumbuh dengan baik dalam ada 4 aspek Bapak Ibu. Itu yang harus kita ketahui. Yang pertama, anak bisa bertumbuh dalam pengetahuan dan hikmat. Tentu saja Bapak Ibu senang kok kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu itu pintar gitu ya. Anak-anak Bapak Ibu itu berhikmat, sopan santun ya, mengasihi Bapak Ibu, yang menghormati seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua jasmani. Nah ini juga tidak boleh lupa ya Bapak Ibu ya. Karena tadi yang 3A tadi, kebutuhan fisik biologis itu adalah kebutuhan anak juga. Jadi kita ingin anak-anak kita juga bertumbuh dengan baik dalam aspek jasmani. Dan yang dua lagi, Bapak Ibu tentu senang kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu itu mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Ya, rohani artinya dia punya relasi hubungan yang intim dengan Tuhannya gitu ya, Tuhan Yesus Kristus itu pasti ya. Dan kemudian yang terakhir sosial ya, karena kita semua ini hidup dalam lingkungan ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi anak-anak kita juga kita berharap anak kita punya hubungan yang benar dengan sesama. Jadi jangan anak kita tuh tukang bikin keributan misalnya, tukang mabuk, kepala mabuk kah, atau tukang bikin keonaran sana sini. Itu tentu saja tidak jadi harapan kita sebagai orang tua begitu ya. Nah, jadi harapan kita kepada anak kita adalah 4 hal ini Bapak Ibu ya. Nah saya ulangi, pertama adalah perilaku Yesus sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya ya. Di sini dibilang di firman Tuhan adalah dan Yesus makin bertambah besar. Bertambah besar artinya dia punya jasmani makin besar ya Bapak Ibu ya, gak kecil terus gitu ya. Seperti itu ya, gak bayi terus ya atau anak-anak terus, tapi dia akan bertumbuh jadi remaja maupun seorang dewasa seperti itu ya. Dan bertambah hikmatnya. Nah itu di situ ada yang dikasih ya. Di bold seperti itu ya. Di bold itu artinya dicetak tebal. Bertambah hikmatnya artinya dia punya pengetahuan, dia makin pintar ya, makin pintar, makin pandai, dan makin dikasihi oleh Allah ya. Kenapa dia dikasihi oleh Allah? Karena dia punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhannya ya. Dia punya hubungan rohani dan manusia artinya dia punya juga hubungan dengan sesamanya yang baik
begitu. Dapat mengerjakan tanggung jawab pendidikan itu sendiri. Hanya orang tua saja. Bisakah tidak sih? Bagaimana Bapak? Ada yang jawab bisa? Mungkin boleh angkat tangan. Orang tua, ya pertanyaannya, apakah orang tua dapat mengerjakan tanggung jawab pendidikan ini sendiri? Yang penting kembali kita ke arah mereka, sasarannya kemana itu tanggung jawab kita, tetapi kita bawa orang itu ke aktif di ibadah sekolah minggu apa itu mungkin sesuai materi seperti itu Pak. Ya, selain dari orang tua paling pembinaan sekolah minggu di gereja-gereja atau di pemuda di masyarakat, dan juga kita bina dia, arahkan dia hal yang positif seperti apa di kita Ya, terima kasih banyak Bapak. Tadi Bapak bilang selain orang tua mengasuh anaknya di rumah, dia juga mengarahkan anaknya ke kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya orang tua. Jadi misalnya seperti Pak Wali Kapu bilang, kita kirim anak-anak untuk belajar di sekolah minggu, di sekolah itu boleh. Itu orang tua kedua. Tapi orang tua pertama adalah di rumah. Jadi saya tidak tahu apakah sekarang waktu misalnya begini, itu di sekolah minggu pun lelaki biasa pulang ke rumah ini tanya ya, anak hati-hati belajarnya lebih hati. Itu guru sekolah minggu cerita itu yang masih ke biasa begitu itu minta sharing tidak. Seperti itu. Jadi ini perlu tanya ulang. Jadi di situ akan ada anak itu akan ada kasih sayang dari ini. Jadi misalnya ke sekolah, itu tadi sekolah mah belajarnya pakai hati. Belajar hati begini. Tugas lega-lega. Itu yang namanya pendidikan di rumah orang tua. Jadi kasih mandi, kasih makan, itu saya percaya kalau itu ada pikir itu. Tapi kadang itu pagi tidak pernah ke sekolah ya, mari biasa saja. Jadi sekolah lainnya ya terserah. Yang penting pergi kerja. Begitu. Makan siang bagaimana? Itu saya tidak tahu. Pikir itu kan tidak. Sehingga karena orang tua kasih sayangnya di situ. Oke, kita sekolah pulang hari kita makan siang itu sore malam tidak perlu cerita dengan orang, tapi cerita dengan anak. Jadi dari kecil, hal-hal mereka hati, yang kita hati, main kita hati, sekolah belajar kita hati. Saya leleng yosi kini, artinya mamanya ada kasih sayang. Jadi akan kegiatan main game setiap malam, nonton setiap malam itu akan kurangi. Apalagi cuma jaringan bagus ya. Jadi pasti anak-anak selalu nonton YouTube. Nah itu saya tidak tahu itu belajar hal baguskah tidak. Maka ini perlu orang tua lihatnya di situ. Jadi sekolah minggu lagi itu setelah itu baik, tapi itu pendidikan untuk di orang tua kedua. Begitu. Jadi perlu kasih sayang dari ini. Jadi itu yang mungkin ya. Bapak Ibu, di sini ada gambar. Kita sebagai pendidik utama, tentu saja untuk anak-anak kita perlu mitra. Ya, mitra itu artinya rekan, ya, teman ya. Jadi selain orang tua, untuk pendidikan anak itu ada dari gereja. Tadi yang Bapak Ibu sudah lihat, sudah sebutkan ada guru sekolah minggu misalnya, ya, ketua pemuda, ketua mungkin kelasiska atau apa seperti itu ya. Kemudian pemerintah itu juga penting untuk pendidikan anak-anak kita. Dan kemudian sekolah, ya, karena kita juga pasti menyekolahkan anak kita di sekolah yang formal gitu ya, misalnya ya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, harus bertumbuh di segala aspek, mulai dari pengetahuan,
mulai dari jasmani, rohani, dan juga sosial. Jadi untuk bisa bertumbuh di keempat aspek ini, kita butuh orang lain juga. Ya, tapi kendalinya tetap ada di dalam orang tua sendiri di rumah, seperti itu ya. Jadi kita butuh peran gereja, peran pemerintah, sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya itu untuk membentuk pendidikan anak. Oke, ya itu Bapak Ibu cukup jelas ya. Jadi dari sini jawaban. Nah, namun itu ada namunnya nih. Selalu ada masalah atau kendala sehingga orang tua tidak mendapatkan sekolah yang baik. Setuju Bapak Ibu? Ya, ada kendala pastinya. Next. Oke. Papua Pegunungan ini masih terbatas. Kemudian yang berikutnya, guru sering tidak ada di tempat tugas. Jadi sekolahnya ada, tapi gurunya tidak ada gitu. Ya, itu sangat menyedihkan ya Bapak Ibu. Ya, kita harus menyadari ini ya. Kemudian yang ketiga, angka putus sekolah masih tinggi. Ya, contohnya di sini angka alpanya tinggi, tetapi pendidikan karakternya rendah. Aduh, kasihan sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian, ini yang beberapa masalah yang terakhir, anak mendapatkan ijazah, tetapi tanpa mendapatkan proses belajar yang baik. Ya, jadi artinya ya asal lulus begitu. Ya, asal dapat ijazah saja gitu, tapi ya tidak bisa bertanggung ya memerangi hal ini ya, karena ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah di Papua, di provinsi Papua Pegunungan, provinsi Papua Pegunungan, ya seperti itu. Oke. Pertanyaan diskusi lagi, apakah masalah tersebut pernah Bapak atau Ibu dapatkan di sekolah yang ada di kampung atau tempat Bapak Ibu? Banyak ya? Banyak. Sudah. Oh, baik. Lagi dihadapin ya. Oke. Apa yang terjadi jika masalah itu tidak pernah diatasi? Waduh. Kayaknya tidak. Agak susah ya Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu, kalau masalah itu tidak pernah diatasi, apa yang akan terjadi? Ya. Nah, itu Pak, itu memang terjadi, tapi sudah terjadi. Sudah terjadi memang. Kita di sini angka pengangguran adik-adik kita dari SD masuk ke SMP atau SMA itu sudah banyak. Sudah banyak, sehingga hal ini memang dasarnya tadi mungkin awal tadi di orang tua, terus di sekolah juga SD, sekolah dasar ini. Tapi sekolah dasar kita ini pengajarnya yang tadi juga masalah pengajar. Ya. Nah, jadi harusnya masing-masing kurikulum yang ada diterapkan ke adik-adik kita, tapi itu sampai sekarang karena guru-guru kurang jadi diterapkan. Persoalan-persoalan seperti itu. Jadi saya pikir yang ini kan diskusi juga, jadi saya pikir lebih peran itu ke orang tua untuk
mengatasi masalah pendidikan yang tadi. Mungkin Bang Charles bisa. Ini orang tua sendiri tidak pernah tanya anak, kamu mau jadi apa? Itu tidak pernah. Atau mungkin Bapak Ibu pernahkah tidak tahu, tapi tidak pernah. Masih kecil-kecil, punya anak yang nona itu dia akan masuk di TK, contoh Eka, mau jadi apa? Dia bilang mau jadi pemadam. Kenapa kamu mau jadi pemadam? Kalau orang punya rumah bakar, mau bantu dorang supaya selamatkan dorang. Oke, mantap. Jadi bagaimana? Nah sekarang dia bilang, mama harus berikan saya baju pemadam, mobil pemadam. Jadi saya dorong dia belikan dia punya baju pemadam, mobil pemadam, seperti itu. Jadi anak akan dorong dia di bagian itu. Jadi bukan bilang sekolah dulu ya, hatinya begitu. Atau itu orang tua. Jadi dia otaknya mandi punya atasi solusi hal susah. Tanya anak, mau jadi apa? Itu tanya anak, mau cita-citanya apa? Artinya mau jadi ini dia loh. Kan dia punya orang tua, punya tanggung jawab. Itu belikan dia punya mainan itu sesuai dan dia punya kesukaan. Jadi depannya akan jadi apa? Itu pertama. Yang kedua, kita mengurangi aktivitas kita sehari-hari. Kalau ini rasa anak ini penting untuk ke depan, mengurangi misalnya begini. Pagi sekali program ini ayo sama mau beli begini. Anak terserah boleh. Mereka pikir, kamu harus ke sekolah. Jadi pulang sekolah, makan begini. Begitu. Jadi selalu kita ada perhatian sama dia. Yo aman mau main hari keluhun atau oleh. Jadi ini otak masalahnya begitu. Jadi tanya anak, pulang ke seperti yang hari igal toh. Pulang bawa jangan sampai di sekolah mengajar salah-salah. Harusnya materi yang mereka dapat materi kasih ajar mereka yang salah. Ini juga ini orang sebagai orang tua juga punya hak untuk marah guru juga. Kenapa anak-anak ini dapat kasih materinya begini? Kenapa selalu kamu pukul? Tidak boleh. Guru-guru tidak boleh suruh anak bawa ini kerja ini itu dulu sana. Sekarang tidak ada model begitu. Anak-anak datang ke sekolah kok akan dapat apa? Kok pulang bikin apa begitu. Jadi ini punya orang tua pesan sekali dari ini itu tanya anak mau jadi apa, dorong dia. Kalau punya uang kadang putus sekolah itu karena ini orang tua tidak ada persiapan jauh-jauh hari. Jadi misalnya anak mau jadi apa, ini tidak ada tujuan. Anak ini mau kemana, itu tidak ada tujuan. Jadi dapat uang, selalu hobi, sehingga kita korbankan anak. Tidak bisa sekolah. Orang-orang luar sana terlalu banyak, bisa anak-anak bisa jadi pilot, bisa jadi apa saja. Jadi itu sudah mengerti tentang pendidikan. Jadi tujuan losak atau jadi kurangi aktivitas ini punya. Dan selalu kalau ada, jadi kalau mama punya uang atau kalau tadi bilang masalah putus sekolah banyak itu karena ini punya lahan banyak tapi ini tidak kerja untuk anak. Sehingga jadi mulai hari ini kita harus khususkan uang satu untuk kita punya anak. Orang-orang minta, iya boleh juga dari bapak ibu, tapi khususkan untuk anak-anak bilang saya mau jadi pemain bola. Belikan dia bola banyak-banyak, belikan dia punya pakaian bola banyak-banyak, siapkan dia punya uang mulai hari ini. Begitu, itu solusi yang sudah lewat, itu sudah. Tapi yang anak-anak yang masih kecil-kecil SD ini, mari kita dorong mereka. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, kalau guru-guru awal ini bisa datangkan guru-guru yang kualitas. Jadi ini siapkan seperti begini. Toko Elomare pakaian obrolan dengan pakaian toko itu sangat beda harganya. Toko pakaian bagus kualitas, kalau kok harga mahal kamu lah. Mahal ya. Kalau obrolan pakaian bekas benhal orang murah murah. Jadi kalau NIT mau dapat yang harga yang mahal, kita harus datangkan guru-guru yang benar-benar memang guru. Wirike ini
matematika seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, yang mengajarkan bukan hanya berhitung tapi ya bernalar juga ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Dan kami dari SD Kristen Wamena mau bilang bahwa kami ada sekolah di sekolah keguruan namanya SD Kristen Wamena di Pike yang SD Kristen Wamena ingin terlibat dalam